Tribuners penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana beserta rombongan Forkopimda Provinsi Jawa Tengah berkunjung ke Kabupaten Klaten, Jawa Tengah pada Kamis 4 April 2024. Kunjungan orang nomor satu di Provinsi Jawa Tengah itu untuk mengecek kondisi persiapan Tol Jogja Solo yang akan dibuka secara fungsional selama masa arus mudik dan balik Lebaran 2024. Adapun diketahui pantauan tribunjogja.com sekitar pukul 15.30 WIB, arak-arakan rombongan Gubernur Nana Sujana melintasi Tol Jogja Solo dari arah gerbang Tol Colomadu menuju eksit Tol Ngawen Klaten. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jogja. Dewi Rukmini, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, terima kasih rekan Adila. Benar sekali Tribuners bahwa pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 sore sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, pejabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana beserta rombongan Forkopimda Provinsi Jawa Tengah berkunjung ke Kabupaten Klaten untuk mengecek kondisi persiapan Tol Jogja Solo yang akan dibuka secara fungsional selama masa arus mudik dan balik Lebaran 2024. Dari pantauan saya di lokasi, arahan rombongan Gubernur Nana Sujana melintas Tol Jogja Solo dari arah gerbang Tol Colomadu menuju eksit Tol Ngawen Klaten. Kemudian rombongan tersebut putar arah dari eksit Tol Ngawen dan kembali ke posko JMJ yang berada di bawah jembatan Susur Karanganom, dekat eksit Tol Karanganom. Dari dalam kesempatan tersebut, Gubernur Nana Sujana menyebutkan bahwa untuk pembangunan seksi pertama Tol Jogja Solo diperkirakan akan selesai pada tahun ini. Kemudian beliau juga menjelaskan bahwa Tol Jogja Solo yang akan dibuka secara fungsional siap dalam kondisi siap untuk dilalui pemudik selama masa arus mudik dan balik Lebaran. Beliau menjelaskan bahwa untuk pembukaan jalur Tol Jogja Solo yang secara fungsional itu akan dibuka satu jalur atau one way mulai hari ini Jumat 5 April 2024 sampai besok Senin tanggal 15 April 2024. Dalam pelaksanaan operasional tol fungsional sendiri hanya akan dibuka sampai Kabupaten Klaten di eksit Tol Ngawen. Untuk prosesnya nanti dari pada tanggal 5 sampai 11 April 2024 akan dibuka untuk arus mudik dari arah gerbang Tol Colomadu menuju eksit Tol Karanganom dengan eksit tol di desa Kuncen Ceper atau eksit tol Ngawen yang ada di Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten. Kemudian untuk operasional Tol Jogja Solo sendiri akan difungsikan atau dibuka itu hanya siang hari mulai pukul 6 pagi sampai pukul 5 sore hari, karena untuk pembangunan tol itu sendiri masih dalam proses sehingga masih ada beberapa sarana prasarana seperti marka jalan, penerangan, dan rambu-rambu lalu lintas yang belum terpasang dengan sempurna. Kemudian dalam kesempatan tersebut Gubernur Nana Sujana juga menyinggung atau menyebutkan bahwa ada sekitar 61,8 juta orang yang diprediksi bakal memasuki wilayah Jawa Tengah selama arus mudik dan balik Lebaran 2024. Jumlah tersebut juga dikatakan cukup fantastis karena mengalami kenaikan sekitar 31,6% dibanding tahun-tahun sebelumnya. Maka dari itu, Gubernur Nana Sujana menilai pengoperasian tol fungsional dinilai cukup penting untuk menjembatani potensi lonjakan kendaraan. Mengingat tidak semua orang yang memasuki wilayah Jawa Tengah itu akan singgah. Beberapa dari mereka atau tak sedikit dari mereka juga akan diperkirakan hanya melintas Jawa Tengah untuk menuju ke daerah Jawa Timur ataupun Madura. Kemudian beliau menjelaskan bahwa diperkirakan untuk arus mudik di Jawa Tengah itu diperkirakan terjadi pada
6 sampai 8 April 2024. Mengenai hal itu, beliau menyebut bahwa Provinsi Jawa Tengah siap menerima kedatangan arus mudik dan balik lebaran bagi para pemudik. Selanjutnya, dalam kesempatan yang sama, beliau juga menyinggung bahwa beberapa posko-posko pelayanan dan pengamanan juga telah disediakan atau telah disiapkan oleh oleh Pemkab Kabupaten atau Pemkab Jawa Tengah di masing-masing kabupaten. Sementara untuk jalan atau kondisi jalan juga sudah diperbaiki beberapa di antaranya itu. Beliau menyebut untuk saat ini kondisinya ada sekitar 90%. Oh ya, dari Tribuners, untuk informasi tambahan, untuk arus balik itu diperkirakan akan untuk tol fungsional akan pada tanggal 12 sampai 15 April itu akan berlaku sebaliknya. Jadi untuk masuknya nanti lewat exit tol Ngawen atau exit tol Jepan dan akan dikeluarkan menuju gerbang tol Colomadu. Kemudian Tribuners, informasi tambahan dari pihak JMJ atau Jasa Marga Jogja Solo sendiri juga menyediakan beberapa fasilitas selama masa arus mudik dan balik lebaran 2024 di tol fungsional Jogja Solo. Di antaranya mereka bakal menyediakan 4 sampai sekitar 5 toilet portable yang lokasinya berada di rencana pembangunan rest area Menjungan di kilometer 19. Selain itu, Jasa Marga Jogja Solo juga telah bekerja sama dengan PT Pertamina untuk memberikan layanan pengisian bahan bakar portable atau BBM mobil jalan tol. Kemudian ada patroli jalan raya, mobil customer service, ambulans, tenaga medis, dan kendaraan derek. Demikian informasi yang sudah yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Dinas Perumahan Permukiman dan Perhubungan atau Dinrum Kimhub Kabupaten Blora melakukan rem cek di PO Mekarsari Bangkle, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, Senin 1 April 2024. Kepala Seksi Angkutan Jalan Dinrum Kimhub Blora, Ngadianto, mengatakan bahwa kegiatan rem cek tersebut sebagai upaya untuk memastikan keselamatan pemudik. Selain itu dilakukan pengecekan kelengkapan surat-surat kendaraan pada driver yang akan mengemudikan bus. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Muria. M. Iqbal Sukri, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, terima kasih rekan Adila. Dengan saya Iqbal dari Blora melaporkan terkait jelang mudik Lebaran, Dinrum Kimhub Blora melakukan rem cek bus yang digunakan untuk mudik gratis. Dinrum Kimhub itu Kabupaten Blora melakukan rem cek di PO Mekarsari Bangkle, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora pada Senin 1 April 2024. Kepala Seksi Angkutan Jalan Dinrum Kimhub Blora, Ngadianto, mengatakan kegiatan rem cek ini sebagai upaya untuk memastikan keselamatan pemudik. Pengecekan dilakukan pada beberapa bagian kendaraan, seperti ban harus dalam kondisi baik, lalu di dalam bus harus terdapat alat pemecah kaca, P3K, dan APAR. Selain itu, dilakukan pengecekan kelengkapan surat-surat kendaraan pada driver yang akan mengemudikan bus itu. Mulai dari kepemilikan SIM, KTP, STNK, dan telah melakukan uji kir kendaraan. Adapun untuk bus yang telah dilakukan pengecekan di PO Mekarsari, digunakan untuk mudik gratis yang digelar oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan keberangkatan dari Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, dengan tujuan akhir Kabupaten Blora. Bus itu berangkat pada hari ini tadi, Jumat 5 April 2024, pukul 7 dari Blora menuju TMI Jakarta. Lalu diperkirakan akan sampai Blora lagi pada Sabtu besok tanggal 6 April 2024, pukul 10 malam di alun-alun Blora. Ada 3 bus yang digunakan untuk mudik gratis. 2 bus merupakan bantuan pemerintah Kabupaten Blora, 1 bus itu bantuan dari Basnas Blora. Untuk setiap bus berisi 50 seat, total dengan 3 bus ada 150 penumpang atau pemudik yang akan ke Blora.
Lebih lanjut, menurut Ngadianto, nama-nama pemudik telah dikantongi. Para penumpang mudik gratis berlatar belakang kerja buruh rumah tangga, buruh pabrik, hingga buruh bangunan. Sekian rekan Adila yang dapat saya laporkan dari Blora. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kepala Seksi Angkutan Jalan Dinrom Kimhub Blora, yakni Ngadianto. Berikut untuk tayangan. Pertama kita ngecek kondisi kendaraan, itu mulai dari ban yang harus laik, selanjutnya di dalam itu harus ada alat pemecah kaca wajib, P3K wajib, APAR wajib, yang kemudian surat menyurat terkait itu SIM driver, KTP driver, terus uji kir kendaraan, terus surat tanda nomor kendaraan STK, semuanya ready. Jadi kapan mulai Pak? Harus Bus antar lintas Sumatera atau ALS jurusan Bogor Medan di Terminal Baranang Siang, Kota Bogor, sibuk di H-6 Lebaran, yakni pada Kamis 4 April 2024. Sejumlah pemudik diberangkatkan menggunakan bus bertipe eksekutif tersebut. Kuli bongkar muat barang para pemudik yang berada di samping bus pun juga menjadi sorotan. Pasalnya sekumpulan orang tersebut sangat cekatan memasukkan barang ke dalam bagasi. Bahkan mereka memanjat ke bagian atas bus yang lumayan cukup tinggi untuk menaruh barang yang disimpan di bagian kabin atas bus. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun News Bogor. Rahmat Hidayat, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya baik, Adila dan rekan-rekan Tribuners lainnya dapat kami sampaikan bahwasanya saat ini di Terminal Baranang Siang sudah mulai sibuk memberangkatkan para pemudik. Dan pada hari kemarin pun, pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 atau H-6 Lebaran, Terminal Baranang Siang pun masih terus sibuk memberangkatkan para pemudik. Dan kami pun coba memantau beberapa pergerakan armada bus, terutama armada bus antar kota, antar provinsi atau AKAP, di mana kami memantau kemarin pemberangkatan dari bus antar lintas Sumatera atau ALS, jurusan Bogor, Medan, Sumatera Utara. Dan pada hari kemarin sekitar siang hari menuju sore hari, bus ini terlihat cukup penuh oleh para pemudik dan nampaknya siap berangkat ataupun memberangkatkan pemudik menuju ke kawasan Medan, Sumatera Utara sana. Dan pada hari kemarin pun beberapa orang yang terlihat di bawah dari bus ALS ini menjadi sorotan, dan mereka adalah kuli bangunan ataupun maksud kami kuli bongkar muat barang-barang pemudik yang akan dibawa oleh para pemudik dari Bogor menuju ke kawasan Medan. Dan mereka pun langsung memasukkan barang-barang pemudik menuju ke bagasi bus, bahkan ada yang disimpan di atas kabin bus ALS ini. Dan mereka pun sampai naik ke atas kabin bus ALS ini. Dan kami pun mengetahui bahwasanya mereka adalah orang-orang yang sengaja disuruh oleh PO bus ALS untuk membantu para pemudik yang barangnya tidak muat dimasukkan ke dalam bagasi. Dan mereka pun bekerja hal ini di momen Lebaran ini mendapatkan uang 50 sampai 100 ribu rupiah dari pekerjaan mereka sebagai kuli bongkar muat barang-barang pemudik ini. Dan para kuli ini pun tidak hanya melakukan atau kuli bongkar muat dalam satu bus saja. Di Terminal Baranang Siang mereka pun tergantung PO-PO bus yang menyuruh mereka. Dan biasanya menurut keterangan yang kami dapatkan, kuli-kuli bongkar muat ini orangnya masih sama, dan PO-PO bus menyuruh mereka untuk membantu para pemudik memasukkan barang-barangnya. Dan kami pun mewawancarai salah seorang pemudik yang berasal dari Taman Cimanggu Permai, Kota Bogor, yang hendak pulang menuju ke kawasan Medan sana. Dan pada saat kemarin ia pulang menuju ke kawasan Medan sana itu bersama 3 orang anaknya dan 1 orang istri. Dan untuk tiket pemberangkatan ALS jurusan Bogor Medan ini pun sedikit mengalami kenaikan, di mana tiket yang tadinya 400 lebih ataupun 400 ribu lebih saat ini menjadi di kisaran angka 600 sampai 800 ribu sekali perjalanan. Namun hal tersebut tidak membuat para pemudik mengulurkan niatnya untuk pulang ke kampung halaman. Mereka membeli tiket, dan bahkan ada yang sengaja untuk
pulang di H-6 Lebaran ini agar terhindar dari kemacetan. Begitu adalah laporan yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Sepekan menjelang Lebaran, aktivitas terminal tipe A Bares Solok di Jalan Sultan Pamuncak, Kota Solok masih belum mengalami kenaikan. Koordinator Terminal Bares Solok Irwan membenarkan bahwa saat ini aktivitas di Terminal Bares Solok masih landai. Menurutnya, beberapa bus yang masuk ke Terminal Bares Solok sudah ada yang program mudik gratis. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Padang. Gafar Ramdi, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, terima kasih rekan Adila. Selamat siang pemirsa Tribuners. Jelang hari Lebaran itu aktivitas di Terminal Bares Solok masih terpantau sepi. Tapi di sini sepi aktivitas seperti bongkar muat penumpang, penumpang menunggu di loket-loket yang telah disediakan di terminal, dan juga tidak ada aktivitas dari bus akap yang biasanya jelang hari Lebaran itu sudah ramai. Hanya yang nampak itu bus yang sekitar Sumatera Barat saja yang masuk keluar di terminal tipe A Bares Solok. Hal ini dibenarkan oleh koordinator Terminal Bares Solok, Irwan, yang mana sejak sepekan yang lalu atau sejak 15 hari jelang Lebaran sampai saat ini, aktivitas di Terminal Bares Solok masih terpantau sepi. Menurutnya, aktivitas ini terpantau sepi karena belum banyaknya armada bus yang mulai masuk ke Sumatera Barat khususnya. Sebagaimana diketahui, Terminal Bares Solok ini merupakan salah satu terminal yang terbesar di Sumatera Barat dan biasanya sangat ramai ketika aktivitas mudik maupun arus balik nantinya. Irwan juga menyampaikan biasanya dan menurut prediksi dirinya, aktivitas di Terminal Bares Solok itu akan ramai ketika 4 hari atau 3 hari jelang Lebaran. Karena saat ini juga terjadi atau dilaksanakannya ke program mudik gratis dari pemerintah, yang mana biasanya itu ramai datang ketika 3 hari atau 4 hari jelang Lebaran. Namun menurut Irwan, kemarin dan juga hari ini sudah ada beberapa bus dari program mudik gratis yang masuk ke Terminal Bares Solok. Dan juga Irwan menyampaikan bahwa pihaknya dan juga Dinas Perhubungan akan terus memantau kegiatan di Terminal Bares Solok selama aktivitas mudik maupun pada saat puncak mudik nantinya. Demikian rekan Adila, kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. PT ASDP Cabang Bakauheni Lampung telah melakukan sejumlah persiapan pada arus mudik dan balik Lebaran 2024. Pihak ASDP memprediksi kenaikan pemudik tahun ini mencapai 15% dibandingkan tahun lalu. Adapun jumlah peningkatan signifikan pemudik di Pelabuhan Bakauheni pada H-3 Lebaran karena mengikuti arus kendaraan di Pelabuhan Merak. Sementara puncak kepadatan kendaraan di Pelabuhan Bakauheni terjadi pada arus balik tepatnya H+3 Lebaran. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Sumsel. Agung, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, selamat siang rekan Adila dan juga Tribuners. Pada H-5 Lebaran, pantauan arus mudik di Pelabuhan Bakauheni Lampung ini sudah mulai padat oleh pemudik, khususnya dari Jawa menuju Sumatera. Tim liputan Tribun Sumsel melakukan liputan eksklusif ke Bakauheni dan memantau langsung situasi terkini arus lalu lintas di pelabuhan tersebut. Kami menghimpun informasi dari General Manager PT ASDP Bakauheni, yakni Kapten Rudi Sunarko, yang menjelaskan bahwa pada arus mudik tahun ini diprediksi lonjakannya ada peningkatan sebesar 15% dibanding tahun lalu, dan ASDP menyediakan 60 unit kapal penyeberangan, maksud kami 66 unit kapal penyeberangan, di mana 60 kapal reguler dan 6 kapal eksekutif. Kemudian tersedia juga 6 dermaga reguler dan 1 dermaga eksekutif. Ada penambahan juga untuk
jalur bagi kendaraan sepeda motor, khusus pemudik yang mengendarai sepeda motor yang akan menyeberang dari Bakahuni menuju Merak. Nah, Tribuners, dapat kami laporkan juga bahwa PT ASDP Bakahuni ini memberlakukan batas radius pemesanan tiket yang diterapkan sebenarnya sejak Natal dan Tahun Baru 2023 lalu, dan pada arus mudik tahun ini juga diberlakukan, di mana pengendara dari arah Sumatera menuju Bakahuni ini hanya bisa memesan tiket radius 4,2 km dari Pelabuhan Bakahuni. Jika dari jalan arteri itu batasnya di Balai Perikanan Lampung, Balai Pertanian Lampung Selatan, dan kendaraan yang melewati jalan tol itu batas pemesanan tiketnya di kilometer 20 tol Bakahuni Terbanggi Besar. Setelah memesan tiket, maka pemudik dapat melakukan scan boarding pass di Pelabuhan Bakahuni. Tujuan diberlakukan kebijakan ini untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan di pelabuhan dan juga mencegah praktik calo yang selama ini marak, dan salah satunya untuk menanganinya lewat pemberlakuan batas radius tiket ini. Dan juga untuk pemudik ini sebagai sarana edukasi agar lebih cepat, agar lebih teratur dalam pemesanan tiket. Diprediksi pada H+3 atau arus balik nanti, diprediksi 39.000 kendaraan yang akan masuk ke Pelabuhan Bakahuni hendak menuju Merak. Untuk itu, tidak menutup kemungkinan akan diberlakukan delay system. Delay system ini pertama kali diberlakukan sejak 2021 lalu, di mana kendaraan yang sudah padat di Pelabuhan Bakahuni, untuk kendaraan sebelum menuju pelabuhan ini ditampung dulu di rest area di sepanjang tol Palembang-Lampung. Patokannya adalah jika kantong parkir sebanyak 6.900 kendaraan di Pelabuhan Bakahuni sudah penuh, maka kendaraan dari arah Sumatera seperti Lampung, Sumatera Selatan ditahan terlebih dahulu di rest area yang di jalan tol. Jika kepadatan kendaraan di Pelabuhan Bakahuni mulai terurai dengan keberangkatan ke Pelabuhan Merak, maka kendaraan yang ditahan di rest area juga akan diurai untuk kemudian menuju ke Pelabuhan Bakahuni. Demikian rekan Adila yang dapat kami laporkan dari Lampung terkait informasi arus mudik Lebaran tahun ini. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, sebanyak 62 sepeda motor pemudik gratis program Pemprov DKI Jakarta telah tiba di Terminal Tirtonadi Solo pada Kamis 4 April 2024. Adapun sepeda motor pemudik itu dibawa dengan menggunakan 3 truk, yakni 2 truk datang lebih awal sekira pukul 3:30 WIB dan 1 truk datang pukul 8 WIB. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jateng. Mafira Putri, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, terima kasih rekan Adila, bahwa benar ya Tribuners, sebanyak 62 sepeda motor milik pemudik gratis program Pemprov DKI Jakarta ini telah tiba di Terminal Tirtonadi pada Kamis kemarin. Nah, Koordinator Mudik Gratis Pemprov DKI Jakarta, Terminal Tirtonadi, Yogi Ramadan mengatakan dari kuota 120 yang disediakan oleh Pemprov DKI hanya terrealisasi 62 motor saja. Nah, ia juga mengatakan kendaraan milik pemudik ini memang datang terlebih dahulu, sementara pemilik kendaraan atau pemudik ini saat ini sudah mengambil kendaraan tersebut. Kemudian Yogi juga mengatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta menyediakan 45 bus untuk program mudik gratis. Nah, ia juga mengatakan lebih banyak pemudik yang tidak menggunakan motor, sehingga kuota dari 120 motor tadi tidak terpenuhi.
Kemudian untuk persyaratan mengikuti program mudik gratis sendiri, Yogi mengatakan warga atau pemudik ini harus memiliki KTP DKI Jakarta. Kemudian untuk sepeda motor ini yang paling wajib adalah kendaraan itu dalam kondisi aktif pajak kendaraan. Kemudian juga pemilik mempunyai surat izin mengemudi atau SIM. Nah, setelah registrasi, kemudian titik kumpul dari seluruh kendaraan yang ikut program mudik gratis menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur ini berkumpul di Terminal Pulau Gebang. Kemudian truk berangkat dari Terminal Pulau Gebang pada Rabu pukul 10 pagi dan akhirnya mengarah ke daerah tujuan masing-masing. Nah, Yogi mengatakan dalam pemulangan kendaraan pemudik ini lancar, tidak ada kendala ataupun kemacetan di dalam tol. Kemudian untuk diketahui juga pengambilan kendaraan pemilik atau kendaraan pemudik ini cukup membawa tag kunci atau kartu khusus di kemudi yang telah diberikan sebelumnya dan juga membawa STNK. Demikian rekan Adila yang kami sampaikan. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Koordinator Mudik Gratis Pemprov DKI Jakarta ke Tirtona di Solo, yakni Yogi Ramadan. Berikut untuk tayangannya. Koordinator Mudik Gratis Pemprov DKI di Tirtona di Solo. Ini dari DKI jumlahnya berapa untuk turun ke Solo kemarin? Ini yang turun ke Solo jumlahnya ada 62 sepeda motor. 62 sepeda motor yang diangkut menggunakan 3 truk. 3 truk kenapa? Karena kuotanya sebenarnya 120 kuota maksimalnya untuk motor, tapi realisasinya hanya 62. Nah, yang dari Pemprov DKI cuma ini saja hari ini datang. Soalnya nanti penumpangnya sekarang sudah berangkat seremonial di Monas jam 9 tadi, perjalanan menuju Tirtona. Persyaratan Mas pengajuan mudik gratis ini seperti apa dari? Kalau yang dengan motor itu sebenarnya KTP-nya DKI, terus KTP-nya. Tapi kalau motornya yang dibawa, yang penting pajaknya tertib, pajaknya hidup gitu. Sama. Polresta Solo akan mendirikan 5 pos keamanan bergerak strong point selama arus mudik dan arus balik Lebaran tahun 2024. Keberadaan pos tersebut untuk mempertebal pengamanan di Pospam dan Posyan selama operasi ketupat candi berlangsung. Kapolresta Surakarta yakni Kombes Pol Iwan Saktiadi mengatakan bahwa pos strong point ini merupakan gebrakan baru yang memiliki banyak fungsi. Namun fungsi utamanya adalah untuk mengurai kepadatan selama Lebaran di wilayah Solo, terutama di pusat-pusat transportasi umum. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Solo. Andreas Kris, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, terima kasih rekan Adila di studio dan selamat sore Tribuners. Benar sekali dalam rangka operasi ketupat candi tahun 2024 ini di hari atau di masa Lebaran, Polresta Solo menyiapkan sejumlah antisipasi untuk mengurai kepadatan baik termasuk di jalan raya maupun di lokasi-lokasi di mana akan adanya kedatangan pemudik dari luar kota menuju kota Solo. Salah satunya yang menjadi gebrakan baru pada tahun ini adalah pembuatan pos yaitu strong point yang diadakan atau dibuat dalam 5 pos yang akan disebar di seluruh kota Solo, terutamanya akan didirikan di lokasi-lokasi di mana akan adanya kedatangan pemudik yang menggunakan moda transportasi umum seperti di stasiun maupun di terminal. Namun demikian, pos strong point tersebut disebut oleh Kapolresta Solo, Kombes Pol Iwan Saktiadi, akan berfungsi dengan fleksibel selain untuk mengurai kepadatan kedatangan pemudik, tetapi juga untuk mensiagakan bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, salah satunya
seperti kriminalitas yang mungkin atau terindikasi akan terjadi di lokasi-lokasi kepadatan pemudik tersebut. Sementara itu, informasinya Solo akan kedatangan untuk kendaraan yang masuk di kota Solo sendiri diprediksi di Lebaran tahun ini meningkat 12%, yaitu sekitar 600.000 per hari kendaraan yang keluar masuk di kota Solo. Hal itu diungkap oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Solo, Taufik Muhammad, di momen yang sama dengan Kapolresta Solo saat mengikuti apel gelar pasukan operasi ketupat candi Lebaran tahun 2024 di Mako Polresta Solo. Demikian laporan dari Solo, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kapolresta Surakarta yakni Kombes Pol Iwan Saktiadi. Berikut untuk tayangannya. Beda dengan tahun lalu, dengan Lebaran tahun lalu, yaitu pos strong point. Pos strong point ini sebenarnya tujuannya untuk lebih kepada membantu pos-pos PAM, posyan, dan pos terpadu untuk mengurai kepadatan jika terjadi kepadatan. Namun demikian, pos-pos strong point ini bisa kita gunakan untuk seperti hal yang demikian, mengantisipasi. Sebagai contoh misalnya, akan ada kepadatan di stasiun balapan yang tentunya jika tidak salah kemarin pada rakor Lincing itu ada 39.000 penumpang yang akan turun di stasiun balapan. Nah tentunya ini akan menjadi perhatian kita. PT Toyota Astra Motor menghadirkan posko mudik di rest area kilometer 57 Jalan Tol Jakarta Cikampek. Posko mudik itu hadir dengan menyuguhkan sejumlah fasilitas, mulai dari pemeriksaan kendaraan, servis, dan pergantian ban. Marketing Director PT Toyota Astra Motor yakni Anton Jimmy Suwandi mengatakan bahwa posko mudik tersebut merupakan program layanan siaga Toyota dengan tujuan membuat perjalanan mudik semakin nyaman bersama Toyota untuk menemani aktivitas pelanggan di momen Lebaran 2024. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Bekasi. Muhammad Azam, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya baik Adila dan juga Tribuners, bahwa pihak perusahaan mobil atau otomotif Toyota membuka posko mudik di sejumlah jalur mudik yang ada di Indonesia. Salah satunya ialah di rest area kilometer 57 Jalan Tol Jakarta Cikampek, di mana posko mudik itu menjadi posko mudik terbesar yang menjadi posko mudik terbesar yang memang ini yang bisa menjadi salah satu pemilihan yang menjadi salah satu pilihan para warga yang hendak mudik Lebaran 2024. Dari pengecekan dari kendaraan secara gratis, kemudian juga disiapkan daripada game atau permainan yang ada, kemudian juga ada permainan anak, ada juga disiapkan fasilitas makanan maupun cemilan dan minuman yang ada di posko mudik tersebut. Kemudian pada posko tersebut juga dihadirkan bagi para pelanggan ialah bagi yang ingin melakukan perawatan maupun melakukan penggantian ban akan ada di diskon yang diberikan. Kemudian juga ada tempat atau kursi pijat yang diberikan secara gratis bagi para pemudik yang beristirahat. Terkait fasilitas-fasilitas itu juga disiapkan di sejumlah posko mudik yang ada yang tersebar di 13 titik, mulai dari wilayah Pulau Jawa, Bali, hingga wilayah Pulau Sumatera. Demikian Adila laporannya. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali.
Tribuners Polres Belitung Timur menyiapkan rest area dan pospam untuk para pemudik di beberapa titik di wilayah Kabupaten Belitung Timur. Meskipun di Belitung Timur tidak ada pelabuhan maupun bandara, pihak Polres Belitung tetap mendirikan pospam dan rest area untuk beristirahat. Adapun Kapolres Belitung AKBP Arief Kurniatan mengatakan bahwa rest area tersebut disiapkan untuk masyarakat yang melakukan perjalanan dari Tanjung Pandan ke Manggar atau sebaliknya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Pos Belitung. Brian Bimantoro, silakan untuk laporan lengkapnya. Halo, selamat sore Adila dan Tribuners dimanapun Anda berada. Selamat sore. Bisa saya laporkan bahwa Polres Belitung Timur menyiapkan rest area dan pos pengamanan dan juga pos pelayanan untuk para pengendara di beberapa titik di wilayah Kabupaten Belitung Timur. Meskipun di Belitung Timur tidak ada pelabuhan maupun bandara, pihak Polres Belitung Timur tetap mendirikan pospam dan rest area untuk beristirahat. Kapolres Belitung Timur AKBP Arief Kurniatan bilang menghadapi puncak arus mudik Lebaran, mereka mengadakan pospam dan pos pelayanan di Manggar, Gantung, Simpang Renggiang, dan beberapa titik lainnya. Dan juga di Simpang Renggiang mereka menyediakan rest area untuk pengendara yang ingin beristirahat. Perlu diketahui, Simpang Renggiang sendiri merupakan titik tengah di Pulau Belitung yang mana merupakan tempat strategis yang cocok untuk dijadikan tempat rest area untuk bagi pengendara yang ingin beristirahat. Arief bilang rest area tersebut disiapkan untuk masyarakat yang melakukan perjalanan dari Tanjung Pandan ke Manggar atau Manggar dan Tanjung Pandan. Sedangkan fasilitas dari rest area sendiri memiliki fasilitas yang memadai seperti tempat parkir dan sejumlah fasilitas bagi kebutuhan pengendara. Misalnya tempat untuk mengopi dan juga untuk berbuka puasa dan juga toilet dan juga ada fasilitas untuk perbengkelan. Di rest area ini dikatakan Arief sangat penting untuk para pengendara yang kelelahan yang nantinya bisa menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Namun dia mengimbau kepada para pengendara untuk bersiap-siap sebelum melakukan perjalanan, seperti mengecek keadaan fisik motor dan juga fisik badan dari pengendara. Dari Manggar. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners apel gelar pasukan operasi Ketupat Lancang Kuning 2024 telah digelar di halaman kantor Gubernur Riau pada Rabu 3 April. Adapun apel yang diikuti personel gabungan ini dipimpin langsung Kapolda Riau, Irjen Pol Muhammad Iqbal. Disebutkan Irjen Iqbal apel tersebut merupakan momentum pengecekan terakhir sekaligus bentuk kesiapan personel dalam melaksanakan operasi yang dimulai pada Kamis 4 April. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Pekanbaru. Rizky Armanda, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, Adila, terima kasih. Dapat saya laporkan bahwa apel gelar pasukan ini dilaksanakan pada hari Rabu 3 April 2024 yang lalu. Operasi Ketupat ini akan berlangsung selama 13 hari kurang lebih, yakni mulai tanggal 4 April hingga 16 April 2024. Dan terkait pelaksanaan operasi ini, Polda Riau bersama gabungan instansi lainnya mengerahkan sekitar 3.508 personel yang terdiri dari 258 personel Polda Riau, kemudian 1.421 personel dari Polresta dan Polres jajaran Polda Riau, kemudian 1.829 personel gabungan dari stakeholder atau instansi terkait lainnya. Dan dalam pelaksanaan operasi Ketupat Lancang Kuning 2024 ini total ada 62 pos yang didirikan oleh Polda Riau yang terdiri dari 37 pos pengamanan, 22 pos pelayanan, dan 3 pos terpadu yang berada di wilayah perbatasan Provinsi Riau, yakni 1 pos terpadu berada di Kabupaten Rokan Hilir yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara, kemudian 1 pos terpadu berada di perbatasan daerah Kampar, yakni di wilayah di dekat Provinsi Sumatera Barat. Kemudian 1 pos lagi berada di wilayah hukum Polres Indragiri Hilir yang menjadi perbatasan dengan Provinsi Jambi.
Dan terkait pelaksanaan operasi ini, Irjen Iqbal meminta agar petugas dapat bersinergi untuk memberikan pengamanan sekaligus juga pelayanan terhadap masyarakat. Dan terkait dengan pelaksanaan operasi ketupat ini, Polda Riau juga sudah merilis 12 hotline atau layanan pengaduan bagi masyarakat yang akan melaksanakan mudik maupun juga nanti pada saat arus balik Lebaran. Di mana untuk 12 kabupaten kota ini nomor hotline ini aktif dalam waktu 24 jam dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan pertolongan atau meminta bantuan kepada petugas terdekat. Selain itu juga jajaran Polda Riau menyediakan layanan penitipan kendaraan yang dapat dilakukan oleh masyarakat baik itu di tingkat Polda, di tingkat Polresta atau Polres sampai dengan tingkat Polsek. Syaratnya yakni masyarakat harus membawa identitas diri, kemudian STNK kendaraan, lalu mengisi formulir terkait dengan data-data yang dibutuhkan oleh petugas. Demikian Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kapolda Riau, yakni Irjen Pol Muhammad Iqbal. Berikut untuk tayangannya. Bahwa kita siap untuk melaksanakan operasi itu, yaitu melakukan pelayanan, pengamanan arus mudik balik. Pengamanan manajemen arus mudik balik ini banyak. Ya kan, kita harus memastikan seluruh masyarakat mudik nanti balik aman, nyaman, ceria dan penuh hikmah. Sebuah truk berisi 3 anggota keluarga yang hendak mudik diketahui menghantam bus Prima Jasa yang datang dari arah berlawanan di jalur Gentong, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya, yakni pada Rabu 3 April 2024. Akibatnya seluruh bagian kepala truk tersebut ringsek nyaris tak berwujud, sedangkan bus Prima Jasa sendiri mengalami kerusakan parah pada bagian depan sebelah kanannya. Beruntung 3 anggota keluarga yang berada di dalam truk tersebut lolos dari maut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Priangan. Aldi M. Perdana, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, betul belum lama ini terjadi kecelakaan lalu lintas di jalur Gentong dari arah Kota Bandung atau Jakarta menuju ke arah timur atau ke arah Jawa Tengah. Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada saat dini hari dan kondisi cuaca tengah hujan. Diketahui menurut Kapolsek Kadipaten Polres Tasikmalaya Kota AKP Agus, ia mengatakan bahwa terjadi 3 kecelakaan lalu lintas, yakni yang pertama adu banteng antara truk yang digunakan pemudik yang berisi 1 keluarga itu adu banteng dengan bus angkutan umum yang datang dari kota Tasikmalaya. Kemudian 1 mikrobus atau travel yang mengalami kecelakaan tunggal hingga kendaraan tersebut terbalik dan akhirnya menyebabkan 9 penumpangnya luka-luka. Kemudian yang terakhir yakni sebuah kendaraan mobil pribadi yang mengalami terbalik juga lantaran kondisi pada saat dini hari tersebut licin.
Oleh sebab itu, pihak kepolisian mengimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati melintasi jalur gentong, khususnya pada saat kepadatan arus mudik tersebut, karena mengingat jalur tersebut juga licin pada saat hujan, dan pihak kepolisian juga berharap para pemudik untuk melakukan perjalanan pada siang hari, mengingat pada malam hari pun rentan mengalami kecelakaan. Sekian laporan dari saya. Ini ada 2 kejadian laka. Yang pertama pada jam 3 pagi antara truk dan bis prima jasa. Itu diduga supir truk mengantuk yang mengakibatkan ngambil jalur ke kanan, dan dari arah timur ke barat ada kendaraan prima jasa yang tidak bisa dihindari dan mengakibatkan tabrakan. Ya, tahu coba lagi begitu orang sini juga tabrak ituan sama apa itu prima jasa. Oh, jadi bapak yang ditabrak? Iya. Di saat itu namanya lagi hujan, kita nggak mau langsung bel kata-kata istri gitu. Tabraknya dari belakang depan pak? Aduh kebo. Oh, kebo. Oh, Allah. Satsamapta Polres Salatiga pada hari ini Jumat 5 April 2024 mempersiapkan personel pengamanan mudik 2024 yang sehat dan siap. Diketahui tim tersebut ditugaskan untuk memastikan keamanan pemudik di Terminal Tingkir Salatiga. Adapun hal itu dilakukan untuk melaksanakan tugas preventif pengamanan mudik Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Video. Nina Agustina, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, terima kasih rekan Adila atas waktu dari Anda. Nah, Tribuners, Satsamapta Polres Salatiga melaksanakan tugas preventif pengamanan mudik Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah tahun 2024. Hal itu disampaikan oleh Kanit Tur Jawali Ibda Yudi Setiawan pada Jumat 5 April 2024. Ia menyebut tim sudah mempersiapkan personel pengamanan yang sehat dan juga siap. Sarana dan prasarana berupa kendaraan juga ia sebut sudah siap pakai untuk patroli di wilayah hukum Polres Salatiga. Adapun pada H-5 Lebaran ini, Polres Salatiga juga mempersiapkan posko pengamanan Terminal Tingkir. Di situ menjadi tempat yang diberdayakan bagi para personel jika ada lonjakan penumpang atau peningkatan arus mudik. Lebih lanjut terkait pengamanan ini, Ibda Yudi menjelaskan telah disiapkan tambahan personel polisi. Pada operasi Ketupat Candi, sebanyak 393 personel polisi dikerahkan di Polres Salatiga. Adapun bagi para pemudik, petugas keamanan mengimbau agar selalu waspada, memperhatikan barang bawaan agar tidak menjadi korban kejahatan. Baik, sekian atas informasi dari saya, kembali ke studio. Terima kasih rekan Adila. Terima kasih. Kebetulan kami dari Satsamapta, nama saya Ibda Yudi Setiawan. Kami dari Satgas Preventif Satsamapta, kebetulan kami ditugaskan untuk mengunjungi tempat-tempat keramaian, terutama di Terminal Tingkir, untuk memastikan bahwa pengunjung atau penumpang yang mau mudik dalam keadaan aman. Oke, baik Pak. Selanjutnya persiapan dari pihak Bapak untuk di daerah sini apa yang keamanan? Ya, persiapan kami terutama persiapan personel, Mbak. Personel dipastikan bahwa personel dalam keadaan sehat dan siap. Terus kedua, kesiapan masalah sarana prasarana, itu kendaraan yang kami pakai harus juga siap, bahwa kendaraan harus siap pakai dan siap untuk patroli di wilayah hukum Polres Salatiga. Baik Pak, untuk di H-5 Lebaran ini itu kan karena mungkin banyak ada lonjakan penumpang juga, itu
apakah juga ada tambahan personel mengamankan di daerah sini? Ya, kebetulan di Terminal Tingkir sini ada pos strong point Terminal Tingkir yang dipastikan di sebelah pojok di Terminal Tingkir bahwasanya kalau memang ada lonjakan penumpang atau ada peningkatan arus nanti bisa diberdayakan untuk personel yang ada di pos strong point Tingkir. Baik, untuk pengamanan ada berapa jumlah personilnya, Pak? Kebetulan di Polres Salatiga sekitar 393 untuk personel yang diterjunkan selama operasi Ketupat Candi. Oke, baik Pak. Nah, untuk pesan dari pihak Bapak, apakah ada pesan dari bagi para penumpang untuk mudik 2024? Ya, baik, pesan dari kami selaku petugas keamanan untuk para penumpang tetap ekstra hati-hati dan tetap memperhatikan barang bawaannya agar tidak menjadi korban kejahatan. Otoritas Bandar Udara atau OTBAN Wilayah 1 kelas utama memperkirakan puncak arus mudik Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah terjadi pada akhir pekan ini yakni Sabtu 6 April 2024. Kepala OTBAN Wilayah 1 kelas utama Bandara Suta, Yofridon Gandos Situmeang, mengatakan bahwa periode angkatan Lebaran 2024, angkutan Lebaran 2024 mengalami peningkatan sebesar 20% dibandingkan dengan tahun lalu. Oleh sebab itu, penumpang yang akan berangkat pada tanggal tersebut diminta agar tiba lebih awal di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Tangerang. Gilbert Sam Sandro, silakan untuk laporan lengkapnya. Saya adalah otoritas bandara atau OTBAN wilayah kelas 1 utama memperkirakan puncak arus mudik Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah terjadi pada akhir pekan ini besok pada Sabtu 6 April 2024, di mana Kepala OTBAN wilayah 1 kelas utama Bandara Soekarno-Hatta, Yufridon Gandos Situmeang mengatakan bahwasanya peringatan periode angkutan Lebaran 2024 ini mengalami peningkatan pergerakan penumpang dibanding dengan angkutan Lebaran tahun 2023 lalu sekira 20%, di mana nantinya pada puncak arus mudik nanti diperkirakan 188.000 penumpang akan keluar masuk di Bandara Soekarno-Hatta baik penerbangan internasional maupun lokal pada dalam satu hari pada puncak arus mudik nanti. Di mana Yufrion Gandus juga mengatakan bahwasanya meminta kepada masyarakat ataupun penumpang penerbangan yang akan berangkat melalui Bandara Soekarno-Hatta datang lebih awal, lebih dulu, jauh sebelum tiket keberangkatan. Pasalnya memang dikhawatirkan apabila penumpang yang berangkat pada tanggal tersebut datangnya berdekatan dengan waktu keberangkatan pesawat, dikhawatirkan penumpang akan ketinggalan penerbangan karena memang diperkirakan proses check-in akan dipadati para penumpang dari yang menuju berbagai wilayah dan juga akan mengalami antrian panjang. Oleh karena itu, pihak otoritas Bandara Soekarno-Hatta pun telah mempersiapkan sejumlah skema untuk menghindari terjadinya penumpukan penumpang, mulai dari menempatkan petugas khusus untuk berjaga di area pengantaran ataupun drop zone, serta menambah jumlah petugas yang berjaga di sekitar dalam area terminal Bandara Soekarno-Hatta. Pada periode Lebaran 2024 ini, area pengantaran atau drop zone di seluruh terminal yang ada di Bandara Soekarno-Hatta akan dijaga dan diawasi oleh petugas, di mana waktu pengantaran di area drop zone atau pengantaran hanya boleh maksimal 5 menit bagi para pengantar ataupun masyarakat yang mengantarkan kerabat ataupun keluarganya berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta di seluruh terminal, baik terminal 1, 2, ataupun 3. Untuk memastikan hal tersebut berjalan dengan lancar, otoritas Bandara Soekarno-Hatta pun telah menggelar apel perdana pembukaan posko terpadu di kantor OTBAN wilayah kelas 1 Barat, di mana gelarnya apel tersebut menandai dimulainya periode angkutan Lebaran yang akan berlangsung hingga arus balik nanti pada 18 April 2024. Apel tersebut pun diikuti oleh berbagai stakeholder yang berada di lingkungan Bandara Soekarno-Hatta, mulai dari kantor imigrasi, Bea Cukai, ATC, Angkasa Pura II, hingga jajaran kepolisian dari Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Dalam apel tersebut, pimpinan
Pimpinan melakukan pemasangan PIN yang berada di bahu petugas sebagai bentuk simbolis pengecekan pasukan telah sempurna. Gandos menerangkan bahwasanya Bandara Soekarno-Hatta telah siap melayani penumpang dan seluruh pengguna jasa Bandara Soekarno-Hatta pada periode angkutan Lebaran 2004 kali ini. Otoritas Bandara Udara Wilayah 1 juga terus berkoordinasi dengan stakeholder di Bandara Soekarno-Hatta untuk memastikan keamanan dan kenyamanan penumpang dapat terjamin. Demikian laporan sampaikan Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kepala Otban Wilayah 1 Kelas Utama Bandara Suta, yakni Yufridon Gandos Situmeang. Berikut untuk tayangannya. Ya, baik, terima kasih rekan pers semua yang hadir pada kesempatan hari ini. Bersama saya juga hadir para pimpinan komunitas Bandara Soekarno-Hatta. Jadi apel pembukaan posko angkutan Lebaran ini merupakan kelanjutan dari tadi pagi, ya, pembukaan oleh Pak Perhubungan, di mana tentunya kami Soekarno-Hatta ini berkumpul sama-sama melakukan kegiatan ini karena kita tahu Soekarno-Hatta sebagai gerbang tradisional dan terus terang untuk tahun ini ada peningkatan 20%, sehingga kita tentunya harus lebih tadi menjadikan Soekarno-Hatta ini lebih baik, tapi kapan yang baik tentunya dengan permohonan keselamatan keamanan. Apa persiapan kami? Tentunya bersama-sama saya dari Perhubungan melakukan namanya pemeriksaan kesiapan fasilitas. Bagaimana bandara itu siap untuk menerima para masyarakat penumpang untuk melakukan penerbangan. Kapolda Banten Irjen Pol Abdul Karim mengaku sudah melakukan pemetaan jalan rawan kemacetan saat mudik Lebaran 2024. Adapun dari data yang diterima Tribun Banten, yakni ada 12 titik rawan kemacetan yang dicatat Polda Banten, yakni mulai dari Tangerang hingga ke Pelabuhan Merak. Kapolda Banten Irjen Pol Abdul Karim mengaku akan menerapkan delay system dan kantong parkir untuk transit pemudik Lebaran 2024. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Banten. Engkos Kosasi, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, terima kasih rekan Adila. Selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Betul bahwa Kapolda Banten Irjen Pol Abdul Karim mengaku sudah melakukan pemetaan jalan rawan kemacetan saat mudik Lebaran tahun 2024. Dari data yang diterima Tribun Banten, ada 12 titik rawan kemacetan yang dicatat oleh Polda Banten mulai dari Tangerang hingga ke Pelabuhan Merak. Kapolda Banten Irjen Pol Abdul Karim mengaku akan menerapkan delay system dan kantong parkir untuk transit pemudik Lebaran 2024 guna mengantisipasi terjadinya penumpukan di Pelabuhan Merak. Menurut Abdul Karim, kantong parkir yang disediakan untuk arah Pelabuhan Merak menggunakan rest area di Tol Tangerang Merak. Nantinya, kata Abdul Karim, pemudik akan diarahkan ke rest area ketika tempat tunggu kendaraan di Pelabuhan Merak penuh. Begitu kapal sudah sandar yang ada di Pelabuhan Merak dan penumpang sudah naik, maka pemudik yang menggunakan kendaraan roda 4 akan diberangkatkan dari rest area. Selain menyiapkan kantong parkir untuk pengendara roda 4, Polda Banten juga menyiapkan kantong parkir untuk pengguna kendaraan roda 2 yang akan melakukan mudik ke Pelabuhan Pelindo 2 Ciwandan. Kapolda mengaku sudah melakukan sosialisasi kepada para pemudik sepeda motor dan sejumlah kantor kepolisian juga bisa digunakan sebagai rest area bagi pemudik. Adapun 12 titik rawan kemacetan yaitu Simpang Balaraja Barat Tangerang, Pasar Gembong Tangerang, SP3 Asem Serang, Jalan di depan PT Nikomas Serang, Pasar Tambak Serang, Pasar Kaldron Serang, Pasar Kelagiran, Pasar Ciruas, Terminal Pakupatan Serang, di depan Ramayana Serang, Keramat Watu Serang, dan Serdang. Demikian rekan Adila yang dapat saya laporkan dari Banten. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tema mudik ceria Kementerian Perhubungan tahun ini nampaknya hanya kiasan kata bagi ratusan calon pemudik di Pelabuhan Roro Pungkur Batam pada Kamis 4 April malam. Yani bukan tanpa alasan ratusan pemudik justru merasa ditelantarkan karena persoalan kapal rusak hingga tengah malam yang tak kunjung berangkat.
Adapun penumpang pemudik atau Adit berusaha terlihat tenang. Ia pergi menepi ke bibir dermaga sedangkan anak istrinya berada di dalam mobil yang telah masuk antrean parkir bawah pelabuhan. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Batam. Beres Lumban Tobing, silakan untuk laporan lengkapnya. Oke, baik. Selamat sore Tribuners, selamat sore rekan Adila. Perlu kami laporkan masih dalam suasana arus mudik ya, rangkaian arus mudik di Batam begitu. Nah, untuk rangkaian arus mudik di Batam memang didominasi alur laut gitu, karena Batam sendiri dikelilingi pulau ya, yang memang hanya bisa diakses melalui udara dan jalur laut. Nah, kemarin merupakan puncak arus mudik di Pelabuhan Roro, Telaga Punggur begitu. Nah, jadi terjadi insiden kendala di bagian teknis mesin begitu ya, sehingga kapal Roro KMP 9 tujuan Kuala Tungkal dari Batam yang semula dijadwalkan berangkat pada pukul 15.00 ataupun jam 3 sore hari, namun kapal berangkat akhirnya pada malam hari sekira pukul 10 begitu ya. Artinya masyarakat delay kurang lebih 10 jam. Nah, memang dalam rangkaian mudik ini manajemen ataupun pihak ASDP begitu meminta agar penumpang datang mulai dari pagi hari untuk bisa diurai sehingga tidak terjadi kemacetan. Namun ada yang rela menunggu begitu dari pagi hari sampai malam hari, namun kapal tidak berangkat pada malam hari kemarin. Masyarakat mulai merasa resah begitu ya. Mereka sudah ada yang terbaring di lantai, tertidur, bahkan membawa anak tentunya ya. Nah, kemudian akhirnya diberangkatkan pada pukul 10. Nah, informasi dari BPTD sendiri ataupun Balai Transportasi Darat Arifin begitu menyampaikan bahwa kendala teknis dialami oleh kapal KMP 9 setelah melakukan ataupun mengawal angkutan mudik untuk rute tujuan Batam, Tanjung Uban begitu. Nah, kendalanya terjadi pada kemudi kapal, namun malam itu juga berhasil diperbaiki hingga akhirnya kapal kembali melanjutkan pelayaran. Nah, BPTD sendiri menyampaikan bahwa puncak arus mudik di Pelabuhan Roro Telaga Punggur akan berlangsung 2 hari ke depan ataupun di tanggal 6 dan 7 tentunya. Mungkin demikian rekan Adila, terima kasih. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kepala BPTD Pelabuhan Punggur yakni Arifin. Berikut untuk tayangan. Selamat malam Pak. Selamat malam. Pak, boleh disampaikan apa sebenarnya insiden yang terjadi saat ini di Pelabuhan Roro Punggur? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan, kebetulan untuk trayek pada hari ini itu kapal KMP 9 tujuan Kuala Tungkal yang jadwalnya sebenarnya itu jam 16.30 keberangkatan dari Punggur ke Kuala Tungkal. Dalam perjalanannya ada kejadian trouble di sistem kemudi. Jadi kami dari pengawasan memastikan sistem itu berfungsi dengan baik. Alhamdulillah fungsi itu telah diperbaiki oleh teknis siap pada pukul 8.30 tadi dan kami nyatakan kapal layak untuk dilayarkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.